أبت ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ربنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زيف وسيفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Ada beberapa raja yang pernah menguasai dunia yang terkenal sepanjang sejarah. Salah satunya adalah Raja Zulkarnain. Siapakah Raja Zulkarnain itu? Apakah ia seorang nabi? Pertanyaan tersebut kerap terlontar ketika seseorang membaca kisahnya yang termaktub dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi. Cukup banyak perbedaan pendapat di kalangan penafsir dan sejarawan terkait dengan sosoknya Raja Zulkarnain, serta spekulasi di antara tokoh-tokoh besar Islam. Siapa yang cocok untuk menjadi pribadi Zulkarnain? Selain itu, cukup banyak pula riwayat yang menyebutkan Raja Zulkarnain bukanlah seorang nabi, melainkan hamba yang saleh. Seperti Imam Bakir pernah berkata, Zulkarnain bukan seorang nabi, melainkan hanya hamba Allah yang saleh dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah dan nasib Raja Zulkarnain telah diriwayatkan dalam Al-Quran. Kisahnya bersangkut paut dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang dipercaya akan turun ke bumi ketika hari kiamat untuk melawan Nabi Isa di Bukit Tursina. Al-Quran telah menguraikan cukup detail perihal sifat-sifat utama Raja Zulkarnain, yakni pribadi yang bertauhid dan bertakwa serta menjunjung tinggi nilai-nilai belas kasihan dan keadilan. Hal ini tergambar ketika Raja Zulkarnain melakukan sebuah ekspedisi seperti diterangkan Al-Quran. Ia mempunyai 3 ekspedisi penting, yakni ke bumi belahan barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap ekspedisi. Terkait ekspedisi ini, sebahagian ahli tafsir percaya Raja Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara, hingga akhirnya ia sampai di sebuah gunung yang berapitan yang menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada Raja Zulkarnain sehingga bahasa kaum yang asing itu dapat dimengerti olehnya. Kemudian kaum itu pun mengeluh dan mengadu kepada Raja Zulkarnain tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum itu berkata, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran upah kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Raja Zulkarnain pun mengabulkan permintaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia bangun sebuah benteng yang terbuat dari besi dan tembaga agar bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menerobos ke dalam pemukiman kaum tersebut. Seperti dia berkata, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Kisah tersebut menjadi refleksi betapa Raja Zulkarnain adalah seorang mukmin yang bertauhid, penyayang dan tidak menyimpang dari jalan keadilan. Sifat-sifat tersebut membuatnya mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sosoknya adalah sahabat bagi para budiman dan pembuat kebajikan, namun musuh bagi para perusak dan budak kejahatan. Kebesaran Raja Zulkarnain tersebut juga telah dikenal sebagai kalangan sebelum Al-Quran diturunkan ke bumi. Oleh karena itu, kaum Quraisy atau Yahudi pernah menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang Zulkarnain. Quran surat Al-Kahfi ayat 18 hingga 83. Kendati sifat-sifatnya diuraikan, namun Al-Quran memang tidak menyebutkan atau menjelaskan secara terperinci perihal siapa sebenarnya Raja Zulkarnain atau kemana saja dia menjelajah. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, kisah Raja Zulkarnain melukiskan tentang contoh seorang raja saleh yang diberi kekuasaan di bumi, meliputi belahan timur dan barat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap manusia dan penguasa negara tunduk pada kekuasaannya. Kendati demikian, Raja Zulkarnain tetap istiqamah sebagai seorang yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar ketika dia membangun benteng untuk kaum Dhaif yang ketakutan kepada bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Raja Zulkarnain ini berkata, "Benteng adalah suatu rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah tiba janji Tuhanku, dia pun akan menjadikannya rata dengan bumi, hancur lebur, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 98. Yusuf Qaradawi menilai terdapat tujuan tersendiri mengapa Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan kisah Raja Zulkarnain dalam Al-Quran. Salah satunya adalah sebagai contoh dan pelajaran kepada seluruh manusia di bumi, yakni agar mereka tidak congkak dan angkuh ketika memiliki kekuasaan yang besar di tangannya. Terlebih lagi dengan kekuasaannya tersebut, ia menyepelekan dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah seperti Raja Zulkarnain telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Yusuf ayat 111.